Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Roji dengan NIM 3122081. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas Pak Herman Sahandi Wibowo. Di sini ada judul pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja pada PT Manufacturing Cikarang. Yang terhormat untuk Bapak Prof. Asok Herman Andi Wibowo, SEMM. Kita langsung saja ke latar belakang masalah. Suatu manajemen yang baik dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Efektivitas perusahaan dapat tercapai dengan baik apabila mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Produktivitas kerja merupakan satu tolak ukur bagi perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila produktivitas kerja karyawan selalu terjaga bahkan bisa lebih baik lagi, maka hal ini akan berperan terhadap perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, tidak bisa sebelah pihak, harus ada timbal balik antara kedua, seperti bagaimana karyawan nyaman dalam bekerja, memberikan fasilitas yang baik, mampu meningkatkan konsisten kinerja karyawan, serta menjadikan tempat kerja sebagai rumah kedua bagi karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja PT Manufacturing Cikarang? Yang kedua, apakah pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja? Yang ketiga, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja? Untuk tujuan penelitiannya, mengetahui dampak motivasi kerja terhadap produktivitas kerja PT Manufacturing Cikarang, mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja, mengetahui disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya ada kajian teori produktivitas kerja atau variabel Y. Menurut Triton mendefinisikan bahwa produktivitas kerja sebagai perbandingan hasil-hasil yang dicapai keseluruhan sumber data yang dipergunakan untuk perbandingan jumlah produksi atau input dengan sumber daya yang digunakan atau input. Dan di sini ada motivasi kerja untuk X1-nya. Motivasi kerja merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi ataupun organisasi ini menjadi suatu nilai lebih bagi pekerja yang memiliki motivasi kerja yang baik. Menurut Greenberg dan Baron dalam Wibowo 2015 berpendapat bahwa motivasi merupakan serangkaian proses membangkitkan arouse, mengerahkan atau direct, dan menjaga maintain perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. Disiplin kerja X2 menurut Ursanto 2018 memberikan definisi mengenai disiplin kerja, yaitu keadaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada karyawan untuk bekerja dan melakukan segala kegiatan atau norma-norma dan aturan yang telah ditetapkan. Untuk lingkungan kerja X3 menurut Lewa dan Subono 2015 bahwa lingkungan kerja dan desain sedemikian rupa agar dapat tercipta hubungan kerja yang mengikat pekerja dengan lingkungan kerja yang menyenangkan dapat membuat para karyawan merasa betah dan menyelesaikan pekerjaannya serta mampu mencapai suatu hal yang optimal. Selanjutnya ada hipotesis. H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel motivasi kerja X1 terhadap variabel produktivitas kerja Y secara signifikan. H2-nya diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel disiplin kerja X2 terhadap variabel produktivitas kerja yang signifikan. H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel lingkungan kerja X3 terdapat variabel produktivitas terhadap Y secara signifikan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Objek penelitian PT Manufacturing Cikarang, Bekasi kurang lebih selama 7 bulan dari Januari, Juli sampai 2022. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah. Untuk sampelnya, penelitian ini dipilih dengan menggunakan probability sampling karena yang sudah diketahui maka digunakan rumus Solvin. Untuk populasinya, seluruh PT karyawan manufacturing Cikarang yang berjumlah 1.500 karyawan. Untuk metode pengumpulan datanya yang digunakan adalah observasi studi pustaka dan kuesioner. Selanjutnya, hasil pengolahan data dari hasil uji multikolinearitas berdasarkan tabel diketahui bahwa pengujian nilai tolerance lebih besar 0,10 dan nilai VIV variance inflation factor semua hasil variabel lebih kecil dari 10,00 dan hasil dari tabel adalah motivasi kerja X1
yaitu 2,441, disiplin kerja X2 2,282, lingkungan kerja X3 2,004, sehingga variabel yang diuji dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil uji reliabilitas berdasarkan tabel terlihat bahwa sebuah variabel memiliki crown bat alpha di atas 0,60, maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan reliable. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan sebuah pengujian yang telah dilakukan di atas tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dari hasil pengujian, ada uji T itu sebesar 2,994 dan tingkat signifikan 0,004, yang berarti T hitung lebih besar dari T tables dan sig lebih kecil 0,5. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan penulis diterima, yang terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel lingkungan kerja X3 terhadap produktivitas Y. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja X1, disiplin kerja X2, lingkungan kerja X3 terhadap produktivitas kerja pada PT Manufacturing Cikarang. Berdasarkan masalah penelitian ini diajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang satu itu motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Manufacturing Cikarang, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas karyawan, dan melalui faktor lingkungan kerja hendaknya dilakukan penataan tempat dan ruang kerja agar karyawan lebih leluasa. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan, diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan pada PT Manufacturing Cikarang, seperti melalui faktor motivasi kerja, hendaknya berusaha memberikan suatu dorongan atau penghargaan terhadap para karyawan. Yang kedua, ada melalui faktor disiplin kerja, hendaknya dilakukan sosialisasi kepada semua karyawan bahwa pentingnya disiplin kerja agar target yang telah ditetapkan oleh perusahaan bisa terpenuhi. Dan yang terakhir, dan faktor melalui lingkungan kerja, hendaknya dilakukan penataan tempat dan ruang kerja agar ruang gerak karyawan dalam kerja lebih leluasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.